Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah kajian virtual Subuh Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung yang saya hormati, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali, di mana kajian ini merupakan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya masih diberikan keluangan waktu untuk mencari ilmu, kita semuanya masih diberikan bisa bersilaturahim dengan semuanya walaupun secara virtual. Alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan oleh pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung untuk kajian virtual subuh pada bulan Ramadan ini merupakan pertama yang dilakukan karena minggu kemarin, mohon maaf, tidak bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita mengusung tema Ramadan, bulan meningkatkan ibadah. Di mana untuk kajian virtual subuh ini, insya Allah yang akan menyampaikan yaitu Ustadz Jufar Bawajir. Afwan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ustadz bisa bersilaturahim dengan Al-Irsyad Bandung. Alhamdulillah. Ini mungkin dengan saya juga yang pertama kali ya. Kami dari semuanya di sini dari Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, seperti biasa kita melaksanakan kajian virtual subuh, dan alhamdulillah kami bersyukur bisa bertemu dengan Ustadz Jufar ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, Ustadz ya. Alhamdulillah. Amin. Ustadz, untuk hari ini temanya Ramadan, bulan meningkatkan ibadah ya. Ya. Nah, kepada jamaah sekalian, ini dengan Ustadz Jufar hari ini kita akan mempelajari tentang Ramadan, bulan meningkatkan ibadah. Mohon kepada jamaah sekalian, khususnya yang ikhwan, kalau sempat untuk membuka kameranya agar lebih hikmat lagi, dan untuk akhwat boleh menutup kameranya. Dan nanti di akhir ketika ada pertanyaan boleh melalui chat dan seperti itu. Ustadz, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz. Ya Ustadz, Afwan. Nah, ya Ustadz silahkan untuk kali ini berkaitan dengan Ramadan, bulan meningkatkan ibadah. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmatnya, maghfirahnya, dan kesempatan untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan ini, agar kita semuanya terbersihkan dari segala dosa dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Para hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat di TV, di ruang virtual Zoom Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung
yang dirahmati Allah, juga para ustadz di sini, ya. Ada Ustadz Khalid Haras, ada Ustadz Kamal Nagib, ada Ustadz Abu Bakar Salim, Ustadz Arif Sarifuddin, Ustadz Ridho Sungkar, Masya Allah, ya, dan para hadirin dan hadirat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan penempaan, ya, seseorang ditempa di bulan Ramadan untuk meningkat, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian selalu bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan fi'il mudhari', artinya kata kerja yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Tattaqun, kamu selalu bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini kita dipacu untuk meningkatkan amal kita. Sehingga dengan peningkatan amal tersebut, kita kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, ketakwaan ini jangan sampai hanya terbatas di bulan Ramadan, ya. Tapi ketakwaan ini sebagai bekal kita setelah kita sudah mampu meraihnya di bulan Ramadan, kita jadikan sebagai satu amalan yang terus kita lakukan setelah Ramadan usai. Ya. Jangan kita beramal giat di bulan Ramadan, lalu setelah Ramadan usai, kita pun berhenti. Ya. Nah, ini seperti pisau yang diasah, sudah tajam, sudah bagus pisaunya, setelah itu ditaruh, nggak dipakai lagi, nggak diasah lagi, ya, nah, maka akan tumpul lagi, nunggu Ramadan berikutnya untuk diasah lagi, ya. Kalau masih ketemu Ramadan berikutnya, kalau tidak, sayang sekali perjuangan peningkatan amal di bulan Ramadan kemudian ditinggalkan begitu saja, ya. Nah, maka dari, ya, ruang virtual ini saya mengajak baik diri saya maupun para hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat, ya, untuk menyiapkan diri meningkatkan amal di bulan Ramadan untuk dilaksanakan setelah, ya, Ramadan usai, tetap dijaga amalan-amalan. Karena, ya, Ramadan ini, ya, bulan yang penuh dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bulan di mana, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amalan-amalan di bulan Ramadan ini sebagai amalan-amalan yang, ya, dilipat gandakan pahalanya, ya, di samping, ya, seseorang itu meningkat takwanya, meningkat, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah merupakan kebaikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan menganggap
bulan Ramadan ini sebagai bulan ya beban, ya bulan orang dikasih beban, ya kemudian menjadikan kita kecapean gitu, ibadah terus, ya. Tetapi ya jadikan Ramadan ini sebagai ya bulan yang kita disemangati untuk beramal, karena kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita diberi pahala oleh Allah, istilahnya digaji oleh Allah, ya, dengan gaji yang besar, ya, dengan gaji yang besar, yang ya, kalau dibanding dengan amal kita tidak seberapa, ya, tidak seberapa amal kita itu dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, ya, dalam sebuah hadis qudsi yang Allah berfirman, a'dattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam benak manusia. Ya, artinya kalau seseorang itu pernah melihat sesuatu yang paling indah, maka Ramadan, maka surga itu, ya, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, indahnya, bagusnya, ya, menawannya, ya, menyenangkannya. Kalau seseorang pernah mendengar sesuatu yang paling enak didengar, paling merdu, ya, maka surga itu, ya, ternyata di sana ada kemerduan, kenikmatan bagi telinga yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia. Kalau manusia pernah berpikir, membayangkan sesuatu yang paling indah, yang paling menyenangkan, ya, bayangan yang luar biasa, ya, maka itu semua masih di dalam otak, ya, masih terjangkau oleh otak. Maka di surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang belum pernah terbayangkan oleh manusia. Luar biasa jadi nggak bisa bayang, ya, sama manusia di dunia ini. Nah, itulah, oleh karena itu adalah merupakan suatu hal yang, ya, menjadikan seseorang itu dinilai rugi, ya, apabila di bulan Ramadan ini dia, ya, tidak meningkat amalnya, ya, tidak meningkat, biasa-biasa saja, itu rugi, ya. Apalagi dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang, ya, dia lakukan di bulan-bulan yang lain, ya, sama saja, artinya Ramadan datang tidak merubah dirinya menjadi orang yang beramal, tidak menjadi orang yang bertakwa, tidak menjadi orang yang, ya, mendapat pembebasan dari api neraka. Ya, ini rugi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah naik mimbar untuk berkhutbah, ya, lalu kemudian satu tapak beliau mengucapkan amin, ya. Menapaki tangga kedua beliau mengucapkan amin. Menapaki tapakan yang ketiga, tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Tanpa diketahui oleh sahabat apa yang menyebabkan Rasulullah mengucapkan amin tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selesai berbicara, menyampaikan pesan-pesan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau tadi mengucapkan amin dalam setiap tapak menaiki tangga mimbar. Apa yang dimaksud? Ada apa ini Rasulullah? Ya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, tadi Jibril datang memberitahukan kepada saya, ucapkan amin, bahwa roghima anfu rajulin, celaka seseorang itu, mandukir ta'indahu falam yusalli alaik. Ya, orang yang disebut namamu di hadapannya, lalu dia tidak bersalawat. Ya, orang ini rugi, orang ini celaka. Disebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak bersalawat. Ya, maka Rasul mengucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, roghima anfu rajulin adraka abawaihi au ahadihima adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, ya, artinya mendapati, artinya hidup, ya, kedua orang tuanya, ayah ibunya, atau ayahnya saja atau ibunya saja, tapi mereka berdua tidak menyebabkannya masuk surga. Celaka, ya. Nah, sebab orang tua ini adalah pintu masuk surga, ya. Bagi orang yang masih mempunyai orang tua, ini jalan untuk masuk surga, untuk mendapat ampunan dari Allah, ya. Karena dia berbakti, ya, karena dia menyenangkan, memberi kepadanya, membahagiakan, ya. Nah, jangan sampai kedua orang tuanya hidup, dia menyakiti hatinya, membuat ya, kemarahan orang tuanya dan sebagainya. Ya. Nah, maka kalau ada seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satunya tapi tidak menyebabkannya masuk surga, orang ini celaka. Ya, kata Rasulullah, amin. Ya. Kemudian yang ketiga, roghima anfu rajulin dakhala alai Ramadan hatta yakhruja minhu falam yughfar lahu dhunubuh. Celaka seseorang yang mendapati Ramadan. Ramadan masuk padanya sampai Ramadan itu keluar, tapi dosa-dosanya tidak terampunkan. Ya, tidak terampunkan. Au kama qala Nabi SAW. Seperti itu sabda Rasulullah SAW. Maka Rasul mengucapkan amin. Nah, jadi artinya bahwa Ramadan ini sebagai sebuah sarana, ya, untuk diampunkannya dosa-dosa seseorang yang, ya, seharusnya bersih, sudah Ramadan selesai itu sudah bersih, sudah terampunkan, ya. Kalau ada orang sampai selesai Ramadan, ya, dosanya kok masih belum habis, ya, nah, ini orang celaka, ya. Nah, kenapa? Karena bulan Ramadan ini saat yang berharga buat terampunkannya dosa-dosa, untuk meningkatnya amalan. Karena unsur-unsur penghambat amal itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Penghambat, ya, seseorang beramal itu sudah ditutup oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan suffidatis syayatin." Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq babun wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah babun wa suffidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah semua pintu-pintu surga, ya, semua pintu surga, sehingga tidak ada satu pintu surga yang ditutup, semua dibuka. Ini artinya apa? Kesempatan seseorang untuk masuk surga itu besar sekali. Dengan apa? Dengan beramal, dengan beramal, ya. Amal-amal kebaikan itu akan menyebabkan dia masuk surga. Dan ditutuplah, ya, digembok
ya, semua pintu-pintu neraka sehingga tidak satu pun yang dibuka. Ya. Artinya apa? Artinya kesempatan ya untuk masuk neraka itu tertutup, ya, tertutup. Harusnya seseorang tidak melakukan kemaksiatan karena pintu nerakanya sudah ditutup, ya. Dan setan-setan pun di bulan Ramadan itu, ketika bulan Ramadan itu masuk, setan-setan itu diikat, ya, diborgol, nah, diborgol. Nah, tapi kenyataannya ya bahwa di bulan Ramadan, di saat pintu-pintu surga itu dibuka, ya, banyak orang yang tidak memanfaatkan, banyak orang yang tidak memanfaatkan untuk masuk surga tersebut, padahal pintunya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua hal yang bisa ya menyebabkan seseorang masuk surga itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kenapa orang tidak gemar untuk menyongsong, berlari menuju kepadanya? Ya. Amin. Kemudian pintu neraka ditutup semuanya, ya, digembok, ya, tutup, ya, dikunci. Tetapi banyak orang yang gedor-gedor mau masuk neraka, ya, maksa melakukan maksiat siang maupun di malam hari Ramadan. Ini istilahnya orang yang maksa banget mau masuk neraka gitu ya. Sudah ditutup tapi dia masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan itu. Nah, ya. Kemudian bahwa setan-setan diikat, ya, digembok, diborgol, ya. Tapi kenapa orang masih melakukan kemaksiatan? Ya, karena katanya orang maksiat itu godaan setan, gitu ya. Nah, ini sekarang katanya Rasulullah ini yang mengatakan bahwa setan-setan itu dibelenggu, ya. Tapi kenapa banyak orang melakukan kemaksiatan? Nah, inilah ya bahwa setan itu bekerja 11 bulan, ya, dari bulan Syawal sampai ketemu bulan Sya'ban, ya. Nah, dia kerja menggoda, mengganggu, membujuk dan sebagainya sampai dia punya banyak murid gitu ya, banyak pengikut. Ya, ketika bulan Ramadan dia diikat, ya, murid-muridnya sudah bisa jalan sendiri tanpa harus diganggu, digoda oleh setan. Nah, ini ya, dan gangguan atau godaan setan ini sangat dahsyat ya, sehingga mempengaruhi orang-orang yang digoda setan itu untuk terus bermaksiat, ya, tanpa harus digoda oleh setan lagi. Setannya diikat, ya. Dan muridnya setan ini bisa lebih dahsyat dari setan itu sendiri, ya, lebih dahsyat dari setan itu sendiri, ya. Di mana kita tahu bagaimana Fir'aun, ya, Fir'aun, Namrud itu mengaku sebagai Tuhan, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang klaim Fir'aun, ya, faqala ana rabbukumul a'la, ya. Ini setan menggoda Fir'aun untuk ingkar kepada Allah, untuk mengingkar kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam, ya. Lalu kemudian sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ini kaget ini setan ini, mengerikan ini, saya aja nggak berani ngomong begitu, kata setan, ya. Setan aja nggak berani ngomong begitu, ya. Setan ketika dikeluarkan, diusir dari surga saja mengatakan Allah itu Robbi, wahai Tuhanku, gitu ya. Tidak berani dia mengatakan bahwa ya dirinya adalah Tuhan, nggak berani. Ini Fir'aun, ya, berani-beraninya seperti itu, lebih dahsyat lagi. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa
di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan yang besar kepada hamba-hamba yang beriman untuk meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Dengan amal. Jadi bulan Ramadan ini benar-benar kesempatan buat orang-orang beriman untuk meningkatkan amalnya. Ya. Bulan beramal, ya. Karena amalnya diberi pahala yang berlipat ganda. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa yang datang membawa satu kebaikan, artinya melakukan satu perbuatan baik, falahu 'asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Jadi kalau orang berbuat satu kebaikan, itu dia diberi pahala oleh Allah minimal 10 kali lipat. Ya. Kemudian ya, ini minimal, bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai 700 kali lipat, ya. 700 kali lipat. Ini adalah merupakan pelipatan yang luar biasa, 700 kali lipat, ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala ya, sangat merahmati, ya. Allah Maha Kaya, ya, memberikan rahmatnya, ya, berupa pahala kepada orang yang berbuat kebaikan itu sampai 700 kali lipat, ya. Nah, misalnya dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah bersabda, "An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillahi sab'ami'ati dhifin." Ya. Mengeluarkan biaya, ya, dalam haji itu seperti memberi nafkah di jalan Allah, ya, 700 kali lipat. Nah, ini ya, jadi ini adalah merupakan pelipat gandaan yang banyak, yang besar, ya. Seseorang yang beramal, ya, dia mendapatkan 700 kali lipat, ya. Dalam hadis yang lain, inna dzikra fi sabilillah yudha'afu fawqa nafaqati sab'ami'ati dhifin, ya. Sesungguhnya berzikir di jalan Allah itu dilipat gandakan, ya, di atas nafkah, ya, dengan 700 kali lipat, ya. Jadi ada yang sifat pelipat gandanya itu dalam nafkah, dalam zikir, orang berzikir, ya, di jalan Allah, ya, dia diberi lipat ganda yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini adalah di bulan-bulan biasa, ya, di bulan-bulan biasa. Sedangkan di bulan Ramadan dilipat gandakan lebih lagi dari itu, ya, dilipat gandakan lebih dari yang bulan biasa, ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya, ketika membaca firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah maka dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak. Ya. Jadi inilah maha baiknya Allah. Kita ini jasad kita dari Allah, harta kita dari Allah, kemudian apa yang kita miliki ini semuanya dari Allah, ya. Tapi ketika kita menginfakkan di jalan Allah, ya, disebut oleh Allah sebagai pinjaman, ya. Padahal milik Allah semua, ya. Tapi
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa yang kita infakkan, ya, ini sebagai pinjaman kepada Allah. Kalau pinjaman bakal dibayar, dibalikin oleh Allah, ya. Nah, dan dibalikinnya itu, ya, at'afan katsira, ya. Wadha'ifallahu at'afan katsira, maka dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang banyak, ya. Maka Abu Hurairah bertanya, ya, pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang lipat ganda yang banyak ini, ya, dengan, ya, pertanyaan, ya Rasulullah, Allah memberitahukan tentang lipat ganda yang banyak itu berapa sih, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, ya, bahwa lipat ganda yang banyak itu adalah alfi dhi'fin, ya, adalah 1000. Nah, ya, angka dulu itu paling tinggi itu ribuan, ya. Jadi 1 juta itu sebutnya 1000 kan nolnya 6 kan. Sekarang 1 juta gitu, ya. Dulu, ya, ribuan itu, ya. Nah, 1000 ribu artinya 1 juta kali lipat, ya. Terkejut Abu Hurairah, besar sekali, ya. Nah, kalau misalnya seseorang berinfak, ya, 10.000 misalnya, 10.000 rupiah, lalu kemudian dia mendapat balasan yang 1 juta kali lipat, ya. Ini sudah berapa ini? 10 miliar, ya, 10 miliar dia dapatkan pengembalian itu nanti, ya. Nah, ini mana ada, ya, manusia memberikan seperti itu? Enggak ada, ya. Kalau seseorang membawa uang 10.000 datang ke bank, ya, saya minta, ya, dalam setahun ini uang saya mau menyimpan 10.000, nanti, ya, saya minta pengembalian 10 miliar. Nah, ini bisa dikebukin ini sama security-nya. Ini orang gila ini. Ya, nggak ada di dunia, nggak ada orang yang memberikan seperti itu, ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan lipat ganda yang besar, ya. Jadi ada yang dibalasi 10 kali lipat, ada 700 kali lipat, ada 1 juta kali lipat. Melihat Abu Hurairah ini terkejut, Rasulullah tersenyum, ya. Lalu Rasul mengatakan, bahkan bal alfai alfin, bahkan 2 juta kali lipat, ya. 2 juta kali lipat. Subhanallah, ya. Kalau seseorang berinfak 10.000, dia kemudian mendapat, ya, yang balasannya 2 juta kali lipat, ya, berapa? 2 miliar. Masya Allah, ya. Nah, jadi inilah, ya, kebaikan yang disediakan oleh Allah. Ini di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Subhanallah, ya. Nah, jadi kalau begitu, pantaskah seseorang bermalas-malasan dari beribadah di bulan Ramadan? Enggak pantas, ya. Layakkah dia, ya, untuk kemudian, ya, membiarkan bulan Ramadan ini berlalu dan dia tidak bertambah amalnya? Enggak layak. Makanya kata Nabi SAW tadi, kalau orang sampai, ya, kedatangan bulan Ramadan, karena Ramadan ini kan tamu, ya, tamu agung, tamu mulia, ya, dia datang, ya, didatangkan oleh Allah kepada kita, lalu sampai keluar dosanya belum terampuni. Ini orang sungguh terlalu, ya, keterlaluan. Seharusnya, ya, setiap amal yang diamalkan, yang di bulan lain saja Allah lipat gandakan, ya, harusnya disambut dengan, ya, amalan-amalan yang real, ya, baik itu amalan fisik, ibadah, ya, juga amalan berupa zikir, ya, zikir dengan lisannya, zikir dengan, ya, ucapan-ucapan yang diucapkan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun dengan amalan maliyah, ya, al-a'malul maliyah, ya, amalan-amalan bersifat harta, ya, bersedekah, berinfak,
Ya, banyak sekali ya hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberitahukan ya tentang keutamaan orang yang bersedekah, ya, apalagi di bulan Ramadan, ya. Man fattara sha'iman, ya, siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ya tentunya saat berbuka dia jamu orang atau dia keluarkan harta untuk memberikan bukaan buat orang yang berpuasa saat berbuka itu, ya, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tersebut, ya. Nah, jadi luar biasa ini kan, ya. Semakin banyak orang yang dia beri bukaan, itu semakin besar pahala yang dia terima, ya. Pahala puasa orang yang berpuasa itu yang dia terima tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa itu, ya. Nah, ini adalah merupakan kesempatan buat orang untuk berinfak, ya. Kemudian ya seperti di Al-Irsyad Al-Islamiyah ini, ya, ada ya program-program, ya, program-program untuk ya donasi, ya, wakaf dan sebagainya. Ya, ayo ya, mumpung bulan Ramadan kita keluarkan uang kita. Ini berupa ya hal yang bisa mendapatkan pahala yang besar, ya. Ini di bulan Ramadan, ya. Jangan kita sayang-sayang sama harta kita, sama ya apa yang kita miliki. Ya mumpung kita berada di bulan Ramadan, manfaatkan, ya. Rasulullah SAW itu disebut ya oleh para sahabat sebagai ajwadun nas, ya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, ya. Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, ya, dan lebih-lebih kedermawanan beliau adalah di bulan Ramadan, ya. Sehingga disebutkan kalau Ramadan datang beliau itu ya kedermawanannya itu karihil mursalah, ya, seperti angin yang berlalu, ya. Artinya dapat harta, dapat uang langsung keluarkan, lewat aja terus, ya. Itulah Rasulullah SAW, ya, karena tahu bahwa Ramadan ini adalah ya saat yang sangat bermanfaat buat seseorang untuk beramal, ya, meningkatkan amalnya, meningkatkan infaknya, meningkatkan donasinya, meningkatkan perbuatannya, meningkatkan zikirnya. Jangan kita menyia-nyiakan setiap waktu berlalu kita diam misalnya, banyak berzikir, ya, banyak berzikir, ya, istighfar, ya, kemudian bertasbih, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya bersabda, ya, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'indar rahman, ya. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, ya, sangat berat di mizan, timbangan di hari kiamat nanti, timbangan itu bisa berat dengan dua kalimat ini, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat itu? Rasulullah SAW mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan dua kalimat yang ringan di lidah ini, di mulut, ya, sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Mari. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallahil azim. Ringan,
tapi dia berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Sering-sering ucapkan ya dalam perjalanan naik angkot gitu ya. Kita diem gitu, jangan, ucapkan, bertasbihlah. Ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah, bertasbih ya. Kemudian kita naik mobil, kita naik motor, jangan diem aja. Manfaatkan waktu diam kita itu dengan bertasbih ya, dengan bertasbih. Ini 2 kalimat yang ringan ya, tidak perlu menghafal yang panjang-panjang ya, tapi dia berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Nah, ini ya. Jadi banyak sekali kesempatan untuk beramal, kesempatan meningkatkan amal ibadah ya. Jangan kita dalam menganggur kita bersiul-siul, menyanyi-nyanyi, ya, mengucapkan hal-hal yang tidak memberi manfaat buat akhirat kita. Manfaatkan untuk ya kebaikan akhirat kita. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga, akan kita temui nanti. Betapa, ya, timbangan kita, timbangan amal soleh kita berat. Kenapa? Karena banyak bertasbih tadi. Ya, makanya Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka siapa yang berat timbangannya, maka dia berada dalam ya kehidupan yang sangat disukai, yaitu di surga. Timbangannya berat tadi. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Sedangkan orang yang khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangannya, kenapa ringan? Kenapa ringan? Karena nggak diisi, ya. Karena waktunya habis untuk kesia-siaan, ya. Karena kesempatan untuk beramal itu tidak dimanfaatkan, ya. Akhirnya timbangannya ringan, naudzubillah, ya. Timbangannya ringan. Kalau timbangannya ringan, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah, ya, hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah? Hawiyah itu suatu jurang yang besar, ya. Apa hawiyah itu? Yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas. Naudzubillah. Kenapa? Karena timbangannya ringan. Kenapa timbangannya ringan? Karena tidak memanfaatkan ya bulan atau waktu yang diberikan oleh Allah untuk banyak beramal, ya. Apalagi di bulan Ramadan yang amalan itu dilipat gandakan, dia nggak meningkat, ya. Ini celaka betul, ya. Karena itu kita tentu tidak ingin menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang ya sia-sia, gitu ya. Tidak ingin menjadi orang yang ringan timbangannya, menjadi orang yang ya masuk dalam neraka. Dia tidak, ya Allah, ya. Kami nggak kuat dengan api dunia, kami nggak kuat dengan uap panas, ya. Kalau kita buka mobil yang habis dalam perjalanan, kita buka kapnya, hawa panasnya menerpa wajah kita, kita nggak kuat, ya, berlama-lama, ya. Karburator kita buka, muncrat itu air panas, kita nggak tahan, hancur meleleh, ya, wajah kita. Itu baru panas dunia. Ini belum ada apinya, ini baru air panas muncrat ke muka kita, hancur muka kita, ya. Ini baru api dunia, panas, ya, karburator dan sebagainya. Bagaimana dengan panasnya api neraka, ya? Naudzubillah. Ini sesuatu yang kita harus sadari sejak awal, sejak kita di dunia, agar kita tidak menyesal nantinya. Ya, kita harus manfaatkan kehidupan dunia ini untuk beramal sebanyak-banyaknya, apalagi di bulan Ramadan, saat untuk meningkatkan amal, karena amal kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan setelah kita mampu meningkatkan amal kita,
ya kita harus jaga amalan-amalan itu, jangan sampai amalan-amalan tersebut kita tinggalkan setelah bulan Ramadan, karena kita menyembah Allah ini terus-menerus, ya. Kita berikrar dalam setiap rakaat, di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini harus terus-menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, ibadahlah, mengabdilah kepada Tuhanmu sampai datang yang yakin kepadamu, yaitu kematian. Artinya beramal ini ya di bulan Ramadan kita tingkatkan, kita naikkan ya, untuk kita jaga supaya kita jadi orang bertakwa yang terus-menerus, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang bertakwa itu nanti tempatnya surga, ya. Surga itu sudah dibuat oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah. Sudah diciptakan oleh Allah, ya. Dan disediakan buat siapa? Buat orang-orang bertakwa. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah, cepat-cepatlah. Jadi jangan santai, cepat-cepatlah menuju kepada Allah, ya, menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga, ya, yang luasnya itu adalah seluas seluruh langit dan bumi, ya, seluruh langit dan bumi, ya, yang disediakan, uiddat, disediakan lil muttaqin, buat orang-orang bertakwa, ya. Jadi orang bertakwa itu sudah pasti tempatnya, ya, sudah pasti tempatnya. Ini janji Allah, ya. Kalau seseorang itu bertakwa, pasti tempatnya di mana? Di surga. Tidak di mana-mana lagi, di surga, ya. Nah, ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan bulan Ramadan untuk menjadikan orang itu meningkat takwanya, derajatnya, ya, dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi jangan sampai ya bulan Ramadan datang dan kita abaikan. Tingkatkan amal kita. Ini saatnya, ya, meningkat menjadi orang-orang bertakwa. Kita kan merasa itu, ya, di bulan Ramadan ini kita dibiasakan oleh Allah untuk bangun di waktu sahur, ya. Di waktu sahur kita bangun untuk apa? Untuk bersantap sahur, ya, guna menguatkan diri kita untuk berpuasa, ya, membekali diri fisik ini untuk kemudian nanti kuat menahan diri, ya, dari makan dan minum, ya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ya. Kita mau nggak mau harus bangun di waktu sahur untuk menyantap makanan, ya. Nah, kemudian kita berpuasa, ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian, ya, kita masuk malam, ya, setelah sholat fardu tentunya kita iringi dengan sholat tarawih, ya. Nah, tarawih, ya. Ini menjadikan kita terbiasa melaksanakan sholat tarawih, ya. Nah, ini dilakukan selama sebulan sehingga kita menjadi ringan melakukan amal-amal tersebut. Jadi ringan melakukan amal-amal tersebut. Ini latihan yang mahal ini, ya. Kalau sebuah perusahaan ingin meningkatkan kemampuan, ya, karyawannya dimasukkan ke suatu pelatihan, itu bayar mahal, ya, jutaan, ya, apalagi sampai sebulan, ya, 3 hari saja biasanya udah jutaan, gitu, ya. Nah, ini kita dilatih masuk, ya, istilahnya tempat pendidikan, tempat, ya, pengkaderan, gitu, ya. Nah, supaya kita terbiasa. Setelah kita terbiasa, kita sudah terbiasa bangun sahur, ya, yang asalnya berat jadi terbiasa,
kita sudah terbiasa berpuasa, kita terbiasa sholat tarawih, kita terbiasa berinfak sedekah, ya itu menjadi sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka diharapkan nanti setelah Ramadan kita tetap bangun sahur, ya. Tapi kan nggak puasa, ya kita gunakan bangun sahur itu kemudian kita gunakan untuk beristighfar, untuk sholat malam, ya, qiyamul lail, ya. Oh, berat, ya, laksanakanlah bertahap, ya. 2 rakaat, 4 rakaat, 1 kali salam, terus ya meningkat begitu ya. Kemudian kita biasakan jaga puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, ya kita jaga minimal sebulan itu 3 hari lah berpuasa ya. Nah, tadi kan Allah berfirman manja abil hasanati falau asyru amsalihha, siapa yang melakukan satu kebaikan baginya 10 kali lipat. Kalau kita puasa 3 hari kali 10 30 hari ya, sebulan. Ya. Jadi kita puasa 3 hari saja dalam sebulan itu seperti kita puasa sebulan lamanya. Ya, karena pahalanya minimal kebaikan itu 10 kali lipat. Ya, kemudian kita biasakan tetap ya untuk berinfak, ya, membantu orang yang kekurangan, memberikan kepada yang membutuhkan, ya. Dalam sebuah atau rangkaian ayat tentang orang-orang bertakwa, Allah berfirman, ya. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada di kebun-kebun surga dan mata air yang sejuk, ya. Adalah dulunya mereka mendapatkan apa yang disediakan oleh Tuhan mereka buat mereka. Jadi apa saja yang diinginkan bisa didapat, ya. Apa saja yang disukai manusia akan didapat di sana, ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka dulunya, artinya ketika di dunia adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik-baik, ya. Apa kebaikan itu disebutkan di dalam ayat-ayat ini? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka sedikit waktu untuk berbaring, untuk tidur malam itu sedikit. Yang banyak untuk ibadah, bukan begadang untuk kesia-siaan, untuk ibadah, ya. Dan kita dibiasakan di bulan Ramadan ini, ya, setelah kita sholat isya, sholat tarawih, tadarus, baca Quran dan sebagainya, tidur sebentar, nanti sahur sudah bangun lagi, ya. Makanya waktu sahur itu jangan dipakai untuk nonton-nonton yang enggak bermanfaat, ya, nonton artis ini itu lawakan, jangan. Manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, makan sahur kemudian banyak ibadah, ya. Bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar. Nih orang-orang bertakwa ini. Di waktu sahur itu beristighfar, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fi amwalihim, dan dalam harta mereka terdapat bagian buat siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, buat orang yang meminta karena tidak punya dia meminta, atau orang yang mahrum, orang yang tidak punya tapi tidak meminta, ya. Jadi kalau kita berinfak itu jangan hanya berinfak kepada orang minta, oh ini orang minta ini dikasih ini karena dia butuh, ya. Kita melihat ada seseorang yang, ya, mempunyai, ya, tanggungan, ya, anak, istri, rumah ngontrak dan sebagainya. Kita lihat penghasilannya enggak seberapa, ini pasti orang dalam kekurangan, ya, pasti orang dalam kekurangan. Jangan, ya, menunggu dia meminta, dia punya iffah, dia punya rasa menahan diri untuk tidak minta-minta. Ini perlu dikasih. Ya, ini perlu dikasih, ya. Jadi
Jangan hanya melihat orang yang meminta saja. Oh ini nggak minta-minta, ini berarti nggak butuh. Jangan. Bisa jadi dia tidak meminta itu karena menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Dia hanya mohon pertolongan kepada Allah. Ya, dia sudah berusaha, dia bekerja, tapi tidak cukup. Kita saksikan, ya pasti kurang ini. Ya, nah, itu kita beri. Ya, jadi tidak tunggu orang itu meminta-minta dulu baru diberi. Yang tidak meminta pun, yang tidak mempunyai kemampuan diberi. Nah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan itu semua. Nah ini kalau kita latih ya di bulan Ramadan ini, kita biasakan, setelah bulan Ramadan kita jaga ya. Setelah bulan Ramadan kita jaga, maka ini sifat-sifat orang-orang bertakwa. Ini sifat-sifat orang-orang bertakwa yang kalau terus dijalankan, ya kapanpun dia kedatangan ajal kematiannya, dia dalam keadaan bertakwa. Tempatnya di mana? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa ada di surga, ada di mata air yang jernih. Ya, nah inilah makanya Allah Subhanahu wa taala dari kasih sayangnya Allah hadirkan bulan Ramadan untuk meningkatkan amal, ya, supaya menjadi orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa dan dia jaga ketakwaannya itu dalam setahun ke depan, dia kapanpun dia mati, dia masuk surga. Ya, ketemu Ramadan berikutnya, ditingkatkan lagi sehingga jadi orang bertakwa tambah kuat lagi. Dijalani setahun dengan apa yang sudah dia biasa lakukan, maka di bulan apapun dia mati, walaupun bukan di bulan Ramadan, di bulan apapun dia mati, dia dalam keadaan bertakwa, tempatnya di surga. Nah ini kemanfaatan bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan amal kita, yang kemudian kita jadikan amal-amal itu sesuatu yang rutin kita jalankan setelah Ramadan. Tentunya semuanya harus diniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan sampai ada rasa ujub dalam diri seseorang. Wah saya hebat, saya sudah bisa beramal, ini itu dan sebagainya. Jangan. Ya. Jangan sampai ada rasa ujub, riya dan sebagainya. Laksanakan semata-mata karena Allah. Ya, kita semua ini adalah hamba yang hina di hadapan Allah yang maha mulia. Laksanakan semuanya dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah akan menerima amalan-amalan dilakukan oleh hambanya yang menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, dan Allah sediakan surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, inilah yang saya sampaikan. Apakah ada ruang tanya jawab atau tidak? Ini saya kembalikan kepada untuk membimbing. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Ustaz Arif. Syukran Ustaz. Ya, syukran Ustaz atas ilmunya, sangat banyak sekali yang disampaikan. Untuk selanjutnya kepada jamaah, silahkan jika ada yang mau bertanya, saya buka dulu, misalkan yang langsung dulu, silahkan jika ada yang langsung untuk bertanya. Silahkan. Oh ada Ustaz, mana nanti saya lihat. Ada satu orang yang langsung, yaitu saya lihat dulu. Ya, ada Ustaz Dawan. Ustaz Dawan langsung Ustaz. Oh. Host, mohon maaf untuk host, bisa dibuka yang awal. Sudah. Oh. Nah, udah. Wawan silahkan untuk jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Tausiahnya sangat bermanfaat bagi saya khususnya. Salah satu amalan di bulan Ramadan yang paling utama yaitu belajar Al-Quran, Ustaz. Nah, kami ingin sekali bertanya tentang sedikit sejarah Al-Quran ini. Di bulan Ramadan ini ada dua kejadian yang penting, yaitu Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, bila bisa kalau dilihat dari kejadian ini ada persamaan dan perbedaannya tentunya. Nah, Anda ingin tanya tentang bagaimana persamaan dan perbedaannya antara Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawan. Ustadz bisa langsung mungkin Ustadz. Baik. Terima kasih ini Ustadz Wawan atas pertanyaannya, mengingatkan saya dari tadi tidak menyebut sama sekali tentang digemarkannya membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu di bulan-bulan biasa saja pahalanya besar. Sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falau biha hasanah, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya maka dia setelah melakukan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalasi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Jadi membaca alif lam mim saja 3 huruf, yang 3 kebaikan yang berarti 30 itu, ya. Bagaimana kalau membaca satu halaman atau 1 juz sehari, Masya Allah berapa huruf yang dia baca. Itu di bulan biasa. Bagaimana di bulan Ramadan? Tentu kebaikan-kebaikannya ini akan didapat luar biasa. Nah, dalam hal ini ya, sebagaimana yang Allah firmankan tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, maka sebagian ulama ya melihat bahwa diturunkannya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan, ya, di tanggal 17 Ramadan. Kemudian sebagian yang lain melihat hadis tentang Lailatul Qadar, ya, di mana Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran, yaitu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini jadi bagaimana kita mensikapi hal ini? Maka ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 kali, ya. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz, ya, tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari sana diturunkan ke langit yang terendah, ya, sekaligus, ya. Kemudian ya dari sini kemudian diturunkan secara bertahap sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik karena asbabun nuzul, ya, sebab ayat, atau tidak tanpa asbabun nuzul Allah berfirman, ya. Nah, jadi yang pertama itulah ya yang disebut Lailatul Qadar saat diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke tempat, ya, di suatu tempat tersimpan di sana secara sekaligus. Itu disitulah ya malam Lailatul Qadar itu. Kemudian ya diturunkan yang pertama kali yaitu saat ketika Nabi SAW berada di Ghor Hira, ya, di Gua Hira untuk ya bertahannud, ya, beliau menyendiri untuk ya merenungi keadaan orang-orang penyembah-penyembah berhala, minta petunjuk dari Allah. Maka turunlah malaikat Jibril yang kemudian
mengajarkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini adalah di malam ke-17 Ramadan ya. Nah, ini adalah untuk menggabungkan dua pengertian ini. Nah, di malam ya Lailatul Qadar ya, ini adalah malam yang sangat berharga karena ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya, malam kemuliaan malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan orang beribadah ya, 1000 bulan orang beribadah di dalamnya. 1000 bulan itu 83 tahun lebih ya. Kalau dan siapapun yang beribadah di malam itu dia akan mendapatkan ya, nilai pahala ibadahnya lebih dari 83 tahun tersebut ya. Nah, jadi kalau seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar ya, yang adanya adalah di 10 malam terakhir ya, 10 malam terakhir, maka ya tidak usah lihat ganjil genap ya. Semuanya ya dijalani, pasti salah satunya adalah Lailatul Qadar ya. Dan kalau ini sayembara dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang melaksanakannya dia pasti dapat. Tidak ada istilahnya, wah saya kayaknya malam ini enggak dapat ya. Padahal dia mengikuti, pasti dapat ya, pasti dapat ya. Tidak seperti manusia kalau mengadakan sayembara atau apa yang dapat cuma 1, 2 gitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang melaksanakannya dia mendapatkannya. Bayangkan kalau 10 tahun saja dia selalu mengisi malam 10 malam terakhirnya itu dengan ibadah, dengan iktikaf, dengan apa, maka dia mendapatkan 83 tahun kali 10, 830 tahun. Ini masa yang sangat luar biasa, di mana usianya mungkin baru 30 tahun, 40 tahun, tapi pahalanya yang didapat sudah melebihi umur dari orang-orang dari kalangan Bani Israel yang umurnya 500 tahun, 600 tahun ya. Ini Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek, tapi diberi oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, usia yang sangat panjang dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Alhamdulillah sangat banyak sekali yang didapatkan dari pertanyaan yang barusan. Dikarenakan waktu ya Ustaz, udah jam 6.35 mungkin ya. Syukran Ustaz. Kami dari Al-Irsyad Bandung sudah bisa bersilaturahim dengan Masjidil Dakwah dengan Ustaz ya. Ustaz itu sebagai Ketua Majelis Dakwah di Al-Irsyad Pusat. Jadi kami dari Bandung bisa bersilaturahim. Kami setiap Sabtu pagi Ustaz bisa melaksanakan seperti ini Ustaz. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya dari Ustaz Khalid ada informasi dulu Ustaz sebelum. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Jufar Bawazir yang sudah berbagi ilmu dengan kita pada pagi hari ini. Kami dari Al-Irsyad Bandung mengingatkan kepada jamaah bahwa insya Allah pada sore nanti kita akan menyelenggarakan iftar ya, iftar jama'i. Tafadhalu ya ikhwan semua, khususnya ikhwan semua begitu ya, yang akan berpartisipasi. Kami mengundang antum semua. Meskipun demikian, tolong sebelumnya konfirmasi ya ke alamat ini, bukan apa-apa, supaya kami bisa menyediakan iftarnya apa dengan baik begitu ya. Jadi jangan sampai kami kekurangan. Jadi tafadhol, kami undang antum semua. Hanya sebelumnya tolong melakukan konfirmasi kehadirannya ya, apa pada bit ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan puasa kita, dan insya Allah nanti sore kita bisa sama-sama bersilaturahim dan melakukan iftar jama'i yang insya Allah juga dilanjut dengan
kegiatan tarawih berjamaah. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih kepada Ustadz Khalid yang telah menyampaikan informasi. Ya, Ustadz, selain itu juga kita dari Alirsad Bandung masih ada kegiatan biasa seperti biasa, yaitu kami membuka ada lajnah, ya, lajnah. Nah, ini gerakan tebar 1000 mushaf di bulan Ramadan. Silakan saja ketika dari jamaah sekalian yang ingin berinfak untuk kita gerakan tebar 1000 mushaf di bulan Ramadan, bisa menghubungi ke nomor yang tercantum di pamflet, yaitu 081 324 838 158, ya. Silakan kepada kepada jamaah sekalian, khususnya Alirsad Islamiyah Bandung, untuk berdonasi pada gerakan tebar 1000 mushaf di bulan Ramadan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Syukran Ustadz yang telah menyempatkan bersilaturahim dengan Alirsad Bandung. Kepada jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan kajian virtual dengan tema Ramadan Bulan Meningkatkan Ibadah. Kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, semuanya syukran. Ya, syukran Ustaz. Angga jamaah yang